yang katanya bangsa yang paling dekat dengan Tuhan, bangsa yang setiap hari merasakan mujizat daripada Tuhan, ternyata mereka gagal untuk mengerti bahwa Mesias itu sudah hadir. Amin, saudara. Nah, sekarang pertanyaan yang sama buat saya dan saudara, maukah kita gagal seperti mereka untuk tidak mengerti kebenaran firman Tuhan? Tidak mau. Saat ini saya dan saudara sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita jangan sampai gagal untuk mengerti firman Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang kedua kali kita hilang seperti mereka, sehingga kita tidak mengerti tanda-tanda Tuhan sudah kasih. Betapa pentingnya kita sekarang dengan makna Natal untuk mengerti, untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita jangan sampai terlewatkan seperti bangsa Yahudi yang sudah dikasih tanda, mereka nggak tahu, hanya baca Taurat, hafal di luar kepala, tetapi tidak mengerti maksudnya. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita untuk tidak terlepas, tidak miss, tidak gagal untuk menanti kedatangan Tuhan? Maka hal yang pertama yang harus kita tahu adalah apa sih makna sebenarnya dari Natal itu. Makna Natal seperti tadi pujian disampaikan, tanpa Natal akan menjadi apa Bu yang BL? Lupa. Natal akan menjadi sia-sia jika tanpa kasih Tuhan. Natal menjadi tidak ada artinya jika kita tidak bisa merasakan mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang menuntun kita pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, saudara. Amin. Maka hal yang harus kita tahu tentang makna Natal untuk persiapan kedatangan Yesus kedua kali. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini berbicara tentang kasih Bapa yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Saudara, Natal seringkali pakai ayat ini, seringkali. Tetapi kita mau kupas ayat ini dalam, saudara, kalau kita mengerti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ingat pujian tadi, Natal akan menjadi sia-sia tanpa kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia ini Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Disebut siapa ini anaknya? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus mengenai makna Natal supaya kita sampai kepada hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan apa, saudara? Dunia. Akan apa? Akan dunia. Maka pertanyaannya adalah, benarkah Allah mengasihi dunia? Benarkah Allah mengasihi dunia? Iya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita cek. 1 Yohanes 2 ayat 15. Haleluya. Bisa 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata apa? Janganlah kamu mengasihi apa? Dunia. Dunia. Bagaimana kita bisa memahami Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan karena begitu besar Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia begitu besar
Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi apa? Dunia. Make sense nggak saudara? Ngerti nggak? Kira-kira Allah mengasihi dunia, tapi Allah berkata kepada umatnya jangan mengasihi dunia. Agak kontradiktif saudara. Ayat ini yang senang dipakai oleh orang-orang yang tidak mengerti kekristenan. Karena ada kontradiksi, ada pertentangan, sehingga mereka berkata Alkitabmu itu dipalsukan. Buktinya apa? Ini buktinya, kontradiksi, bertentangan. Allahmu berkata mengasihi dunia, tapi Allahmu berkata kepada engkau umatmu jangan mengasihi dunia. Kan bertentangan. Maka kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen berkewajiban untuk bisa menjawab mereka. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka dibilang wis melo aku ae. Nang ngene kono ae enak. Gak bertentangan. Bahkan lebih lagi dikatakan, jika kamu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada padamu. Wow. Kita percuma ngadain Natal kalau nggak ada kasih Bapa. Benar nggak saudara? Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa memahami ayat ini, kedua ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi Allah berkata jangan kasih dunia. Kalau kami kau kasih dunia, kasihku nggak ada pada kamu. Jadi saya harus bingung ngomong seperti apa. Saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dalam Alkitab bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu diterjemahkan begini saudara. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang yang di dunia ini. Jadi kalau kita refer kepada bahasa aslinya, sebenarnya ayat ini berkata karena begitu besar kasih Allah kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada manusia yang ada di dunia ini, bukan kepada dunianya, tetapi kepada manusia yang ada di dunia ini. Sehingga ayat ini tidak bertentangan kontradiktif dengan 1 Yohanes 2 ayat 15. Memang kita tidak boleh mengasihi dunia. Karena Allah pun tidak mengasihi dunia, Dia mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini. Sudah paham di sini? Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Manusia yang ada di dunia ini. Maka pertanyaannya, kenapa Allah mengasihi manusia lebih daripada dunia? Mengapa manusia mendapat kasih yang lebih besar daripada dunia? Sehingga Allah mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia. Hal yang pertama, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Halo, masih ibadah ya, saya besok aja. Nanti. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Kenapa kasihnya begitu besar kepada manusia, tidak kepada dunianya? Yang pertama, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Itulah sebabnya Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, semua yang di bawah langit ini ada masanya. Semua yang di bawah langit ini ada expired date-nya. Tidak ada yang kekal. Saudara beli mobil baru 10 tahun nggak dipakai, sekalipun 0 km, saudara mau pakai setelah 10 tahun barnya merotol. Kenapa? Expired, saudara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya, tidak kekal. Tetapi manusia memiliki kekekalan. Manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tidak kekal, tetapi diubahkan. Jiwa dan roh kekal. Jiwa dan roh kekal. Saudara, nanti kalau kita sudah meninggal, itu yang dihakimi itu jiwanya, rohnya kembali kepada Allah. Pada firman Tuhan katakan orang mati rohnya kembali kepada Allah, rohnya milik Allah. Karena waktu menciptakan manusia dari Allah, rohnya kembali Allah. Yang dihakimi jiwa kita. Kita masuk kehidupan kekal atau kematian kekal. Jiwa dan roh ini kekal.
Makanya Allah begitu mengasihi manusia karena ada kekekalan. Dunia ini grade-nya berbeda dengan manusia. Nah, ini yang produksi ini Pak Ruki punya grade-grade, ini segini harganya berapa, ini grade-nya beda. Dunia itu dengan segala isinya, grade-nya di bawah manusia. Saudara sangat berharga di hadapan Tuhan, maka jangan saudara tukarkan iman saudara untuk hal-hal yang sebenarnya lebih tidak berharga. Amin saudara. Amin. Kalau saudara saat ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Lebih berharga daripada di dunia ini. Saudara, pada saat Allah menciptakan dunia ini, menciptakan segala sesuatu yang di dunia ini, kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 25. Saudara baca di rumah. Setelah Allah menciptakan semua dunia ini dan isinya, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan semua. Setelah Allah menciptakan selesai, Allah berkata, semua ciptaanku baik. Semua ciptaanku apa? Baik. Baik. Tetapi setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak berkata ciptaanku baik. Tetapi Allah berkata apa? Sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia selesai dikatakan, engkau ciptaanku sungguh amat baik. Ciptaan dunia cuma baik. Grade-nya beda. Kenapa grade-nya bisa beda? Kenapa dikatakan Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik? Kejadian 1 ayat 26. Ini yang menjadikan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman ini berkata, baiklah kita huruf besar. Kita bukan huruf kecil, kita huruf besar. Berarti ini Allah Tritunggal. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Allah. Saya dan saudara ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itulah yang menjadikan kita jauh lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Amin saudara. Engkau sangat berharga. Sangat berharga. Karena engkau diciptakan menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Itulah sebabnya ayat tadi Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar, begitu, bukan hanya besar yang rata-rata air, begitu besar kasih Allah kepada manusia, bukan kepada dunia, kepada manusia. Karena engkau mirip aku Bapakmu, engkau mirip aku, maka kasihku begitu besar kepada. Amin saudara. Amin. Saudara harus tahu bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 3:16 lagi. Kemudian setelah Allah berkata begitu besar kasihku kepada manusia yang ada di dunia ini, maka Allah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang ada di dunia ini, bukan kepada dunia tapi manusia, sehingga ia ini Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inilah makna Natal. Makna Natal menjadi percuma jika kita tidak mendapatkan kasih Allah. Maka kita memperingati Natal, kita harus tahu maknanya. Karena kasih Allah akan diri kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus lahir ke dunia. Amin saudara. Amin. Pertanyaannya, kenapa Allah harus memberikan, Allah harus mengaruniakan anaknya? Kenapa Allah tidak berkata, woi manusia, wis tak ampuni kabeh, saat ini juga bleng? Kenapa nggak begitu?
Nanti jawabannya di terakhir ya, supaya penasaran dikit aja. Jawaban terakhir, saya akan lanjutkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini berbicara begini, karena begitu besar kasih Allah kepada semua manusia yang ada di dunia ini, semua, bukan hanya orang Kristen, kasih semua kepada dunia ini. Tapi ada syaratnya, supaya setiap orang yang percaya. Kalimat ini menunjukkan kalimat syarat, saudara. Kasih Allah kepada semua manusia, yes, tapi ada syaratnya untuk beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya. Berarti ada yang tidak percaya. Yang percaya beroleh apa? Hidup yang kekal. Yang tidak percaya dapat apa? Mati yang kekal. Amin, saudara. Amin.